Saat ini, sedang dilakukan pencarian mendesak untuk ibu ini yang tampaknya menghilang begitu saja. Dan yang membuat kasus ini makin misterius, dia menghilang saat pemadam kebakaran datang ke rumahnya karena kebakaran yang dianggap mencurigakan. Dia tidak ada, tapi tasnya di meja dan mobilnya terparkir di jalan masuk rumah. Sangat tidak biasa baginya untuk pergi selama ini tanpa berbicara dengan anak-anaknya atau menghubungi mereka. Kamu tahu, Kami baru saja berbicara dengan keluarga Brittany Gard. Barang yang kini dicari penegak hukum bisa sangat penting untuk membawa Brittany Gard pulang. Kami menangani kasus dari Law and Crime. Saya Chris Stewart. Kisah yang sedang kita bicarakan sekarang melibatkan seorang ibu, namanya Brittany Gard. Dia berusia 46 tahun, tinggal di Indiana, dan dia adalah ibu dari 2 anak. Namun sekarang dia hilang, dan banyak pertanyaan muncul. Cerita ini terasa aneh karena penegak hukum sedang mencari kemana dia pergi. Selebaran ini dikeluarkan oleh deputi di Putnam County, Indiana, sekitar 1 jam barat dari Indianapolis. Brittany terakhir kali terlihat pada tanggal 30 September. Terakhir kali penegak hukum dapat memastikan bahwa dia terlihat atau terdengar adalah pada pukul 9.24 malam itu. Saya baru saja berbicara dengan keluarganya. Mereka bilang, Anda akan mendengar langsung dari mereka sebentar lagi. Salah satu barang penting yang belum berhasil ditemukan oleh penegak hukum sejak dia menghilang adalah ponselnya. Ponsel itu yang merupakan iPhone menurut mereka tidak ditemukan di rumahnya setelah kebakaran. Mereka belum berhasil menemukannya. Setidaknya dari pihak mereka menggunakan aplikasi-aplikasi yang tersedia untuk umum yang bisa membantu menemukan iPhone. Sheriff Putnam County telah mengatakan bahwa tim analisis seluler FBI terlibat mencari jejak digital apapun yang bisa menciptakan jejak. Sekarang, berikut yang kami ketahui tentang garis waktu saat dia menghilang dan di mana posisi kita saat ini. Itu sehari setelah terakhir kali dia terlihat atau diajak bicara, menurut deputi, sekitar pukul 9.30, 30 September. Keesokan harinya, dia tidak datang ke pertandingan voli putrinya. Itu sangat aneh karena teman-temannya mengatakan bahwa Brittany Gard adalah pendukung terbesar anaknya. Ini adalah postingan terakhirnya di Facebook, 29 September saat pertandingan voli putrinya. Sekitar 24 jam kemudian, itulah terakhir kalinya siapapun melihatnya. Sekarang, bukan hanya dia tidak muncul di pertandingan putrinya pada 1 Oktober, tapi inilah sebuah kejutan besar dalam cerita ini yang menimbulkan banyak kekhawatiran. Petugas pemadam kebakaran dipanggil ke rumahnya sekitar pukul 19.39 pada malam 1 Oktober karena ada asap yang terlihat dari rumahnya. Petugas berhasil memadamkan api di rumah, tapi Brittany tidak ditemukan dan tak ada jejak keberadaannya. Mobilnya terparkir di jalan masuk rumahnya dan mereka menemukan tas tangannya di dalam rumah yang rusak akibat asap. Sekarang kami tidak tahu penyebab resmi kebakaran itu atau apa yang sebenarnya mungkin telah dibakar di dalam rumah. Kami belum punya fotonya sekarang. Kami tahu rumah itu rusak karena kebakaran hanya itu saja. Dan ini yang paling penting. Petugas pemadam kebakaran percaya bahwa api tersebut mencurigakan. Sekarang, ketika kami memasukkan alamat Brittany Gard ke Google, rumahnya muncul, berada di jalan pedesaan, dikelilingi pepohonan dan lahan pertanian. Tidak jelas apakah ada tetangga yang mungkin memiliki, seperti bel pintu ring untuk bisa mendapatkan petunjuk kemana Brittany Gard mungkin pergi. Deputi Putnam County menggunakan drone saat malam kebakaran untuk mencari ibu 2 anak berusia 46 tahun ini. Namun menurut mereka sama sekali tak ditemukan jejak. Pihak berwenang bahkan sudah memeriksa kolam dekat rumahnya. Tetap saja tidak ada hasil. Kami cek masa lalu Gard, dia tak banyak catatan kriminal. Ada beberapa tilang lalu lintas di sana. Menurut rekan kami di truthfinder.com, hanya itu catatan kriminalnya. Saya baru saja berbicara dengan saudara perempuan dan ipar Brittany Gard. Putnam County baru merilis siaran pers sekitar 1 jam lalu. Kami senang mereka bekerja sama dengan FBI. Jadi itu adalah informasi baru.
Dan Becky menyelesaikan penyelidikan di rumah itu kemarin dan menyerahkannya kepada keluarga tadi malam. Dan tetap saja tidak, maksud saya dia benar-benar menghilang. Maksud saya ini benar-benar sulit dipercaya di zaman sekarang. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa seseorang benar-benar menghilang? Dan saya tahu Anda mungkin sudah beberapa kali ditanya soal ini pada titik ini. Tapi maksud saya, apakah pernah ada momen seperti ini di mana dia melakukan hal seperti ini sebelumnya? Tidak pernah, tidak pernah. Sejauh yang saya tahu tentang kebakaran itu, mereka menyebutnya mencurigakan dan mereka percaya kebakaran itu dimulai dari dalam rumah. Apalagi yang kamu pelajari? Itu saja? Hanya itu, karena saya tahu waktunya mencurigakan dan dia tidak datang ke pertandingan bola voli itu. Kurasa begitu. Dari sudut pandang garis waktu, akan saya berikan versi singkatnya. Keponakan kami menghabiskan setengah waktunya bersama ibunya, setengah waktunya bersama ayahnya. Dia sedang berada di rumah ayahnya. Dia berbicara dengan ibunya malam itu, seperti biasa. Selamat malam, aku sayang kamu. Sampai jumpa di pertandingan besok. Saya rasa Brittany tidak pernah melewatkan satupun pertandingan voli putrinya, jadi sangat mengejutkan ketika dia tidak datang ke pertandingan voli putrinya. Ya, dan kemudian ketika dia pulang bersama teman-teman dari timnya, pemadam kebakaran dan polisi sudah ada di sana. Ya, jadi semua itu terjadi pada Rabu malam, dan sejak saat itu tidak ada seorang pun yang berhasil menghubunginya. Yang bisa kami temukan sejak Selasa malam, lalu kebakarannya terjadi pada Rabu, dan tidak ada seorang pun yang berhasil menghubunginya. Kami sudah mencoba semua cara seperti mencari lewat keluarga, teman, dan Live 360, tapi belum berhasil. Dia benar-benar hilang. Kami sama sekali tidak bisa menemukannya dimanapun. Tidak bisa menemukan petunjuk kemanapun. Kapan itu? Aku tahu itu terjadi. Selasa malam, saat sheriff menyebut itu terakhir kali dia terlihat atau terdengar. Apakah kamu tahu apa yang dia lakukan? Atau siapa orang terakhir yang benar-benar melihatnya? Melihat langsung secara fisik, aku kurang yakin. Saya percaya putrinya punya pertandingan pada Senin malam dan dia ada di sana karena dia bermain voli lagi untuk sekolah. Dan sejauh yang saya tahu, saya tidak tahu ada orang yang melihatnya. Saya hanya tahu saja. Saya menerima pesan teks darinya pada Senin pagi. Ini wajar karena saya memang mengiriminya pesan, dan kami sudah berencana ke kota untuk berkunjung pada akhir pekan berikutnya. Dan saya sedang mencoba mengatur waktu untuk bertemu dan melihatnya bersama anak-anak saya. Jadi ini... Apakah dia tinggal dengan seseorang? Tidak, dia tinggal di rumah sendirian, dan putrinya tinggal bersamanya saat waktunya tiba. Apakah ada yang terjadi? Saya yakin Anda juga pernah ditanya soal ini. Maksud saya, adakah yang terjadi dalam hidupnya yang bisa menjelaskan kenapa dia menghilang? Tidak, kami baru saja melihatnya. Stephanie dan aku baru saja merayakan ulang tahun pernikahan kami yang ke-20 dan kami tinggal di luar District of Columbia dan Brittany serta Bailey. Keponakan kami datang merayakan bersama. Kamu tahu, menghabiskan seminggu banyak sekali hanya bermain setiap hari, kamu tahu, di atas air melakukan berbagai hal, dan tidak ada, kamu tahu, tanda-tanda apapun sama sekali. Dia orang yang tertutup, ini kota kecil, tapi kamu tahu, ini benar-benar mengejutkan semua orang di keluarga. Apa yang terjadi? Apa yang ingin kamu sampaikan kepada publik? Saya tahu kamu melakukan banyak hal untuk menyebarkan informasi di media sosial dan saya tahu ada banyak pencarian yang sedang berlangsung di Indiana. Tapi, apa yang ingin kamu sampaikan kepada orang-orang yang mendengar cerita ini untuk pertama kalinya? Saya ingin mereka tahu itu. Kami khawatir padanya, takut padanya. Kamu tahu, ya, jika dia mendengar kami atau melihat ini, atau seseorang melihat sesuatu,
tolong hubungi 911 atau polisi Kabupaten Putnam. Tolong laporkan. Mohon bagikan informasi yang kamu punya agar kami bisa membawanya pulang dengan selamat. Putrinya dan putranya membutuhkannya. Kamu tahu, mereka benar-benar sangat terluka sekarang. Kamu tahu, sangat tidak biasa baginya untuk tidak berbicara dengan anak-anaknya atau menghubungi mereka selama ini. Kamu tahu, ini memang sulit. Penegak hukum menganggap Gard hilang dan dalam bahaya. Mereka belum mengisyaratkan adanya tindakan kriminal pada tahap penyelidikan ini. Namun tentu saja masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Dan kisah ini benar-benar penuh misteri. Siapapun yang tahu, keberadaan Brittany Gard diminta menghubungi kantor Sheriff Putnam County, Indiana. Kita perlu jeda sejenak dari episode On the Case untuk membahas hal penting. Karena ketika kita membahas kejahatan nyata, jelas kita melihat banyak kisah yang menunjukkan bahwa hidup bisa berubah dalam sekejap dengan cara yang tidak pernah kita duga. Saya sendiri tentu memikirkan hal itu ketika menyangkut keluarga saya sendiri dan memastikan masa depan anak-anak saya aman dan terjamin. Namun, asuransi jiwa sering baru dipikirkan saat sudah terlambat. Karena Anda enggan memikirkan jika suatu hari tidak ada untuk keluarga, misal membayar kuliah atau memastikan tempat tinggal mereka. Namun, memiliki polis asuransi jiwa berjangka saat ini memastikan perlindungan lebih jika terjadi hal tak terduga. Dan Anda mendapatkan sedikit ketenangan pikiran karena Anda telah melakukan segala sesuatu yang Anda bisa untuk membantu melindungi mereka di masa depan. Fabrik dari Gerber Life adalah asuransi jiwa berjangka yang tersedia hari ini. Dirancang untuk orang tua sibuk, semuanya online sesuai jadwal Anda dari sofa dan bisa dapat perlindungan dalam kurang dari 10 menit tanpa pemeriksaan kesehatan. Jutaan keluarga selama 50 tahun, kebijakan berkualitas tinggi, mereka fleksibel, dan dapat disesuaikan dengan keluarga serta anggaran Anda. Perlindungan hingga $1 juta, biaya kurang dari $1 per hari. Mereka juga menyediakan fitur lain, seperti surat wasiat digital gratis dan alat investasi untuk rencana keuangan keluarga. Dan semuanya mudah diakses langsung dari ponsel Anda. Bergabunglah dengan ribuan orang tua yang mempercayai Fabrik melindungi keluarga mereka. Anda dapat mendaftar hari ini dalam beberapa menit di meetfabric.com/over-the-counter. Itu meetfabric.com/over-the-counter, meetfabric.com/over-the-counter. Siapa saja yang tahu lokasi Brittany Gard diminta menghubungi kantor Sheriff Putnam County, Indiana. Gabunglah sekarang untuk membahas perkembangan kasus ini. Berikutnya, mantan agen FBI Colin Schmidt. Terima kasih telah bersama kami di Law and Crime. Terakhir kali Brittany Gard terlihat adalah pada tanggal 1 Oktober, jadi sudah beberapa hari sejak saat itu. Apa yang sedang dilakukan penegak hukum saat ini? Pada tahap pencarian, di mana tampaknya belum ada tanda-tanda keberadaannya. Pertama kami akan menyisir lingkungan dan mencari rekaman video. Dan berbicara dengan para tetangga, berbicara dengan teman-teman, berbicara dengan anggota keluarga, dan yang paling penting, berbicara dengan pasangan atau anak-anak, lalu melihat apa yang mereka katakan. Atau jika ada masalah kekerasan dalam rumah tangga atau hal lain yang terjadi dalam waktu dekat ini. Lalu langkah kedua, seperti yang sudah sering kita bicarakan, adalah ponsel. Jika mereka punya ponsel atau jika mereka punya nomor ponselnya, mereka akan melacak nomor itu dan melihat apakah mereka bisa mengidentifikasi di mana ponsel itu berada. Karena 99% waktu jika ponselnya ditemukan, orangnya juga bisa ditemukan. Jika mereka tak memegang ponsel, tapi kamu punya nomornya. Saya hanya berpikir riwayat pencarian internet kadang-kadang bisa memberitahu banyak hal dalam kasus seperti ini tentang apa yang sedang dialami atau dipikirkan seseorang pada saat mereka menghilang. Bagaimana cara mengakses hal seperti itu jika kamu tidak punya kata sandi atau nama pengguna, tapi kamu sadar sedang mencari Google seseorang? Jika mereka mencari di Google lewat ponsel dan punya nomor telepon, penegak hukum atau penyidik umumnya dapat melacak dan mengakses cloud lewat perintah pengadilan. Dari cloud, mereka dapat melihat riwayat pencarian Google dan mengetahui apa yang sedang terjadi. Ini adalah proses beberapa langkah yang intinya mengikuti jejak digital di internet. Jadi untuk membahas kemana orang ini pergi. Apa yang dibutuhkan untuk mendapatkan perintah pengadilan, terutama dalam pencarian mendesak seperti ini? Seberapa sulit sebenarnya mendapatkan perintah pengadilan dan memulihkan informasi tersebut lewat jejak digital? Ya, secara umum mereka harus menunjukkan bahwa ada semacam kejahatan yang terjadi sebelum mereka bisa mendapatkan perintah pengadilan.
Sekarang dia hanya terlihat seperti orang hilang. Jadi begitulah. Yang langkah pertama itu adalah jika mereka dapat menduga atau memberi alasan masuk akal bahwa kejahatan telah atau sedang terjadi. Selanjutnya, mereka harus menulis surat pernyataan panjang dan menyerahkannya ke hakim. Dan kemudian mengirimkannya ke Apple, jika itu Apple, atau Google, jika itu Android. Setelah itu, mendapatkan kembali informasinya bisa memakan waktu beberapa minggu sebelum mereka mulai analisis. Dan pada titik ini, dia dianggap hilang dan dalam bahaya. Tidak ada penyebutan adanya tindakan kriminal oleh penegak hukum. Saya yakin banyak orang langsung berpikir ke arah itu saat ada situasi mencurigakan seperti ini. Tapi bagaimana penegak hukum menangani kasus yang pada titik ini hanya dianggap sebagai orang hilang dibandingkan dengan kasus di mana ada bukti bahwa sebuah kejahatan telah terjadi? Ya, sekali lagi itu akan menjadi penyisiran dan tampaknya ada cukup banyak anggota keluarga dan teman yang juga melakukan penyisiran di luar sana. Dan kemudian mereka akan melakukan penyelidikan awal untuk melihat apakah ada riwayat kekerasan dalam rumah tangga. Atau jika ada semacam masalah yang mungkin pernah dia alami dengan orang asing, atau semacam perselisihan dengan seseorang yang memiliki masalah psikologis atau mental. Mereka lalu mencoba menelusuri dari sana. Sayangnya, dalam kasus seperti ini, jika memang terjadi kejahatan, secara statistik biasanya pelakunya adalah anggota keluarga, teman, atau rekan dekat. Mari kita bahas kebakaran itu karena peristiwa tersebut yang mengubah kasus ini dari biasa saja. Tentu saja mencurigakan bahwa wanita ini tidak muncul di pertandingan bola volinya. Kemudian terjadi kebakaran yang diyakini bermula dari dalam rumah dan diduga ada hal mencurigakan di baliknya. Jadi kita tidak tahu apakah itu kebakaran, tapi kita juga tidak tahu seberapa besar kerusakan yang ditimbulkan. Tapi mereka mengatakan rumah itu rusak akibat kebakaran. Ada asap mengepul keluar dari rumah itu. Bukti apa yang bisa diambil dari lokasi kebakaran? Nah, itu pertanyaan untuk penyidik kebakaran. Tapi para penyidik kebakaran, terutama dari Dinas Pemadam Kebakaran setempat maupun Biro Alkohol, Tembakau, Senjata Api, dan Bahan Peledak sangat-sangat ahli dalam menemukan petunjuk-petunjuk tersebut. Karena jika ada semacam katalis yang menyebabkan kebakaran, mereka pasti akan mengetahuinya. Berdasarkan bau, berdasarkan lokasi, berdasarkan cara rumah itu diatur, dan dari situ mereka tinggal mengikuti jejak petunjuknya. Mereka akan melihat apakah bisa mendapatkan rekaman dari kamera ring atau lainnya. Mungkin juga membuat pagar geo di sekitar rumah untuk memantau aktivitas ponsel dengan situs seluler. Saya tahu mereka memakai kantor sheriff setempat dan meski tak yakin modelnya, mereka pakai drone untuk memantau area itu. Ini tampaknya hanya berdasarkan alamat. Dan dari yang bisa kita lihat, ini adalah komunitas yang sangat pedesaan, seperti yang diharapkan di luar Indianapolis. Apa saja informasi selain visual yang bisa didapat dari drone? Jenis drone seperti apa yang biasanya dimiliki oleh penegak hukum? Informasi seperti apa yang bisa Anda dapatkan dari itu? Sepertinya drone mereka tidak punya teknologi FLIR, jadi tidak akan berguna. Forward-looking infrared adalah teknologi inframerah yang menghadap ke depan untuk menemukan orang atau hewan. Mereka hanya melihat konteks di sini, mencari area yang bisa dilewati atau tempat bersembunyi. Apakah ada tempat untuk menyembunyikan tubuh? Apakah ada aktivitas mencurigakan? Dan pada dasarnya dari situ mereka akan bisa menyatukan potongan-potongan teka-teki dan menentukan di mana mereka ingin memfokuskan pencarian mereka. Sering disebut 48 jam pertama penting dalam kejahatan, tapi bagaimana dalam kasus orang hilang seperti ini? Sudah seminggu dan saya tahu bahwa penegak hukum mungkin memiliki lebih banyak informasi daripada yang mereka ungkapkan. Tapi sepertinya mereka tidak memiliki banyak informasi, setidaknya untuk saat ini, yang mereka bagikan ke publik. Sudah 1 minggu berlalu, bagaimana pendekatan yang Anda ambil sebagai anggota penegak hukum dalam mencari seseorang berubah dibandingkan saat Anda pertama kali mengetahui orang tersebut hilang? Ya, sayangnya ada prioritas bagi penegak hukum. Setelah seminggu, jika mereka tak punya petunjuk yang jelas atau hal yang bisa dijadikan pegangan, mereka harus melanjutkan ke kejahatan lain, hal-hal lain yang sedang terjadi. Ya, itulah mengapa 48 jam pertama sangat penting, karena setelah itu akan muncul kejahatan dan masalah lain yang harus ditangani penegak hukum. Karena penegak hukum memang dibentuk untuk bereaksi. Jadi kenyataannya keluarga masih di luar sana masih melakukan pencarian. Mereka dapat memperbarui jejak, menemukan petunjuk, memberikannya ke penegak hukum, lalu penegak hukum menyelidiki apa yang terjadi.
Saya sadar masih banyak yang belum kita ketahui dan tidak ingin berspekulasi. Tapi kenyataannya dia seolah-olah menghilang begitu saja. Dan itu memang kata yang cukup dramatis untuk digunakan. Tas tangannya ada di rumah yang terbakar, sedangkan mobilnya di jalan masuk. Tampaknya tidak ada bukti dari yang kami dengar. Tidak ada tanda perkelahian seperti pintu rusak. Saya juga tidak tahu apakah kebakaran berpengaruh pada hal itu. Seberapa sering dalam kasus seperti ini Anda melihat kurangnya bukti seperti ini tentang di mana dia mungkin berada? Menurut saya buktinya cukup, hanya saja informasi yang dibagikan ke media kurang. Penegak hukum tak ingin membuka semua kartu mereka. Apalagi jika sudah ada tersangka, mereka akan menghadapi tersangka itu dengan informasi yang hanya diketahui tersangka. Jadi saya pikir mungkin ada banyak hal lain yang terjadi di sini. Saya yakin penegak hukum tidak melewatkan satupun petunjuk. Tapi sebelum siapapun berspekulasi tentang kurangnya informasi, saya rasa waktu yang akan membuktikan apa yang sebenarnya terjadi di sini. Kamu sudah menyinggung hal ini. Seperti apa percakapan di dalam hal ini, kantor sheriff, ketika kamu mendapatkan sebuah cerita yang mendapat banyak perhatian, keluarganya terlibat dan menyebarkan wajahnya ke publik, menarik perhatian hingga jadi berita nasional. Bagaimana percakapannya? Saat membahas, oke, kita rilis sedikit info ini ke publik atau simpan rapat-rapat. Ya, biasanya manajemen yang terlibat, sersan, detektif sersan, lalu mungkin ada tim penyidik yang sangat berpengalaman dalam kasus ini. Dan mereka paham bahwa informasi tertentu akan memicu pernyataan tertentu dari para tersangka, jadi mereka tidak ingin merilis informasi yang jelas-jelas akan berdampak negatif pada penyelidikan. Dan ya, mereka seperti sedang bermain catur di sini, dan kadang-kadang mereka membiarkan informasi keluar sedikit demi sedikit untuk pada dasarnya memancing seseorang keluar dari persembunyian. Bisa dibilang untuk melihat apakah mereka akan maju. Namun menurut saya para penyelidik sangat merahasiakan langkah mereka karena mereka sedang berusaha menyusun semuanya. Sebenarnya mereka memainkan catur informasi ini sebelum mengungkapkan kejadian sebenarnya. Dia tak banyak catatan kriminal, hanya beberapa yang saya temukan. Tilang lalu lintas, tapi sebagian besar dia tidak pernah terlibat dengan penegak hukum. Biasanya berapa lama? Di mana kamu coba? Maksud saya, kamu tahu dan saya tahu kamu pernah di FBI, tapi misalnya detektif awal kasus ini, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengetahui profil orang yang sedang kamu cari dan semua rekan yang mungkin pernah dia miliki atau apa yang mungkin sedang terjadi dalam hidupnya pada saat dia menghilang? Itu tergantung apakah dia hidup dengan risiko tinggi. Di Federal Bureau of Investigation, kami menyebutnya penilaian korban, terutama pada kasus kejahatan kekerasan. Jadi jika itu adalah gaya hidup berisiko tinggi seperti prostitusi, maka profilnya bisa dibilang akan sedikit lebih luas karena orang tersebut akan berhubungan dengan banyak orang asing. Tapi dalam kasus ini sepertinya akan cukup sederhana, tapi sekali lagi kita tidak tahu. Begitu mereka mulai menyelidiki dan melihat latar belakangnya, itu benar-benar akan membuka profilnya. Juga berpotensi membuka daftar tersangka jika ini memang kejahatan kekerasan. Ya, aku tahu. Tampaknya dia bekerja untuk layanan pos Amerika Serikat, adalah seorang ibu, masih menjadi ibu untuk 2 anak, dan sering pergi ke pertandingan voli. Dari sudut pandang keluarganya, dia tidak pernah melakukan ini, setidaknya yang kami tahu. Masalah kesehatan mental, belum pernah mendengar tentang itu sampai saat ini, seiring kasus ini berjalan. Baru dalam 48 jam terakhir beberapa hari, setelah dia dinyatakan hilang, kasus ini mulai menarik perhatian publik. Bagaimana minat publik terhadap kasus orang hilang memengaruhi seberapa banyak sumber daya yang benar-benar dikerahkan untuk menanganinya. Ya, itu cukup berpengaruh karena hal itu membangkitkan kembali sumber daya investigasi. Nah, karena sejujurnya, penegak hukum tidak ingin dipertanyakan tentang hal itu. Mereka tidak ingin ada yang merasa ada sesuatu yang terlewatkan. Tetapi memang pada akhirnya mereka kehabisan petunjuk, dan begitu mereka kehabisan petunjuk, mereka harus menunggu, atau mereka harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan lebih banyak petunjuk. Jadi saya meyakin manajemen departemen kepolisian itu pasti sedang menekan para detektifnya. Lalu mereka bisa kembali mewawancarai ulang orang-orang, memastikan semuanya sudah tercakup. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Dan kemudian pada titik tertentu mereka akan kehabisan petunjuk, dan mereka harus menunggu dan melihat apa yang terjadi selanjutnya. Ya, apa yang terjadi?
Dan kamu sudah membicarakan ini sedikit sebelumnya, tapi misalnya saja, bahkan beberapa hari dari sekarang, sama sekali tidak ada tanda-tanda wanita ini. Brittany Gard. Tidak ada petunjuk, mungkin yang mereka ikuti ternyata buntu, bagaimana? Bahkan jika publik tertarik, lalu apa yang terjadi dengan kasusnya? Apakah mereka hanya menunggu telepon dari seseorang yang bilang pernah melihat dia? Seringkali jika detektif tak bisa berbuat apa-apa, mereka harus menunggu. Mereka menyebarkan, kamu tahu, selebaran orang dicari atau hilang. Terus berinteraksi dengan keluarga untuk melihat apakah ada informasi baru yang muncul dan memantau. Tapi pada titik tertentu, jika tidak ada petunjuk baru, penegak hukum harus melanjutkan ke kasus berikutnya dan pada dasarnya terus melakukan apa yang perlu mereka lakukan untuk menjaga keamanan masyarakat. Ya, dan kamu tahu, kalau melihat kasus ini dan ini, kamu tahu seorang ibu dari 2 anak sepertinya dia, dan kamu tahu kita hanya bisa tahu sedikit dari media sosial. Dia aktif di kehidupan anak-anaknya, seperti datang ke pertandingan voli mereka. Seringkali kamu mengalami kebakaran di rumah berdasarkan pengalamanmu. Ketika kamu pertama kali melihat cerita ini, apa yang paling menonjol bagimu tentang di mana kita berada saat ini? Ya, kebakarannya kamu tahu. Itu jelas banget menciptakan banyak kecurigaan kalau ada sesuatu yang jahat terjadi di sini. Karena itu berarti ada seseorang yang berusaha mungkin menyembunyikan atau menghancurkan barang bukti. Jadi itu hal pertama. Ya, dan kemudian menghilang tanpa jejak yang sangat-sangat tidak biasa, terutama di dunia sekarang di mana kita semua terhubung lewat ponsel, dan fakta bahwa dia tidak memiliki gaya hidup berisiko tinggi sejauh yang kita tahu. Jadi ada banyak pertanyaan yang harus dijawab di sini dan saya pikir penegak hukum akan menemukan jawabannya, tapi ini memang akan memakan waktu. Ya, dan soal itu, saya tahu tas tangannya tertinggal. Saya kira itu di meja dapur, dan Anda mungkin mengira ponselnya di tas itu. Kartu kredit, ketika seseorang meninggalkannya, dan jika ini adalah kasus di mana ada tindakan kriminal. Tapi ketika orang ini hilang, dan barang-barang pribadi di dalam tasnya tertinggal, apa yang itu katakan kepada Anda juga? Nah, itu memberitahu saya, entah mereka pergi dengan tergesa-gesa atau mereka pergi dengan cara lain. Karena umumnya perempuan selalu membawa ponsel kemanapun. Mereka mungkin meninggalkan tas, tapi pasti membawa ponsel. Dompet atau identitas secara budaya itulah yang biasanya terjadi. Jadi fakta bahwa barang-barang ini ditinggalkan juga sangat mencurigakan dan menimbulkan kekhawatiran di kalangan penegak hukum. Karena jika ada aktivitas jahat, semua orang pasti tahu. Tanpa ponsel, orang itu lebih sulit dilacak. Tidak, ini hanya kasus yang sangat menarik. Maksud saya, tentu saja aneh, keadaan di sekitarnya. Semoga kita segera mendapatkan jawabannya. Mantan agen FBI Colin Schmidt, senang Anda di Law and Crime. Terima kasih telah bersama kami. Terima kasih, itu saja untuk On The Case dari Law and Crime. Berlangganan di YouTube dan Spotify. Saya Chris Stewart, sampai jumpa.